Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa PID reading lagi ya, dengan mengambil tema bersama siapakah diriku di malam tahun baru. Sekali lagi, bersama siapakah diriku di malam tahun baru. Nah, ini adalah readingan general ya, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate dengan diri kalian semua yang menyaksikan video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik ya. Atau bisa jadi move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi saat ini. Oke? Bijaksanalah di dalam menyikapinya ya. Dan namanya readingan general juga, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertuang ya, saling ketuang, saling bertumpah ruah di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck, tinggal dicocokkan dengan situasi dan kondisi kalian atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu ya, sepanjang akhir tahun ya. Mau malam tahun baru yang sekarang kalian menyaksikannya ataupun malam tahun baru tahun depan kalian menyaksikannya, itu juga bisa ya. Genderless itu adalah unisex, tidak terbatas oleh gender yang mengikuti readingan saya ini. Boleh pria, boleh wanita, boleh juga anak-anak, siapapun diri kalian. Oke? Nah, di sini ada 3 deck, dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Boleh memilih lebih dari satu deck ya sekarang ya. Nah, kalau kalian masih bingung, ya kan, biarkan video ini berjalan dulu ya. Sementara saya melakukan beberapa pemberitahuan kepada kalian. Oke? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke? Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Biarpun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian ya. Jadi jangan buang-buang waktu lagi, jangan tunda-tunda lagi. Mulai dari sekarang, pesan charter dan order saya dulu, booking saya dulu, agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys, jangan tunda lagi. Nah, saya rasa kalian telah memilih ya guys. Kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke? Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number. 1. Bersama siapakah diriku di malam tahun baru? Bersama siapakah diriku di malam tahun baru? Oke. Kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan ya. Mungkin saja kalau di tahun baru, di malam tahun baru ini ya tidak terjadi, bisa jadi di malam tahun baru depan ya terjadinya ya readingan saya ini. Oke. Satu kartu secara acak kita jadikan tema Door to Value. Oke. Saya merasakan dari kartu Door to Value ini, mayoritas dari diri kalian ini ya, bahkan di malam tahun baru pun ya, kalian juga memiliki aktivitas, rutinitas, dan kegiatan kalian untuk mencari nafkah saat itu ya. Seperti ya, ada yang jualan kayak saat itu ya kan, ada yang jualan, ada yang kayaknya lembur ya saat itu ya. Nah, ini yang saya rasakan di sini, tapi tidak untuk semua orang. Oke? Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 1.
Bersama siapakah diriku di malam tahun baru? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Door to Value. Oke. Saya akan tarik kartunya secara acak. Saya akan sebutkan zodiaknya langsung. Knight of Wands. Oke, ini zodiak Sagittarius. Kedua, Ace of Cups. Oke, 3 zodiak sekaligus. Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Swords. Oke. Ini adalah zodiak Gemini. The Empress. Ini adalah zodiak Taurus dan Libra. Kelima, Four of Swords. Oke. Ini zodiak Aquarius. Kita lihat saran dan pesannya ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu Door to Value ini. Oke. Satu kartu secara acak kita jadikan ya. Saran dan pesan di sini ada sacred vision ya. Pandangan sakral ya. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Oke. Nah, seperti yang ingin saya katakan ya. Bagi kalian yang memilih deck kelompok yang pertama ini, kayaknya kalian ini tipe-tipe orang yang sangat sibuk sekali ya. Bahkan di malam tahun baru sekalipun ya, kalian sepertinya menghabiskan waktu kalian untuk kerja ya, lembur untuk mencari uang saat itu ya. Entah ada yang kerja di Indomaret kek, ya kan, di Alfamart kek, Indomaret kek, atau kerja jualan makanan atau jualan trompet. Nah, itu juga boleh juga ya kan. Nah, itu kan sebuah pekerjaan, aktivitas, rutinitas untuk mendatangkan uang juga. Yang pasti saat itu kalian akan sangat sibuk sekali saat itu. Oke? Jadi, kalau misalnya ya ditanya bersama dengan siapakah ya diri kalian itu ya melewati malam tahun baru ya. Saya melihatnya ya kayaknya sendirian ya. Tapi meskipun sendirian di sini, saya merasakan kalau kalian ini sangat nyaman sekali ya. Sangat nyaman, sangat bahagia sekali ya. Apalagi kalau kalian yang berjualan, yang ekstra sibuk ya di malam hari, apalagi di malam tahun baru itu kan pasti banyak sekali orang yang keluar jalan-jalan ya saat itu ya. Nah, yang buka kayak kafe kayak ya kan saat itu ya kan, yang buka warung kayak saat itu. Nah, mungkin kalian akan sangat sibuk ya, karena di sini akan banyak sekali pelanggan yang datang saat itu ya, yang lalu lalang datang kepada kalian saat itu. Tapi yang pastinya, biarpun kalian sendirian ya, saya merasakan kalian itu merasa sangat bahagia sekali ya, sangat menikmati, sangat enjoy sekali, karena itulah yang kalian inginkan ya. Yang kalian ingin cari itu adalah sebuah kelimpahan ya, bukan ingin menghabiskan waktu dengan pacar kek atau dengan siapapun kek saat itu ya kan. Yang penting malam tahun baru itu bagi diri kalian itu bisa membawa berkah buat diri kalian, karena saya melihat dari kartu di Empress ini ya, malam tahun baru tersebut akan menjadi malam yang penuh berkah bagi diri kalian. Oke? Di sini Four of Swords, maaf ya, tadi saya menyebutkan zodiak Aquarius. Ini bukan zodiak Aquarius ya. Ini adalah zodiak Capricorn. Libra ya, Libra, oke? Dan saya merasakan
yang kalian bertemu, kalaupun ya, kalau kalian ada bertemu orang ya saat itu ya, adalah pelanggan kalian, customer kalian yang datang, duduk, makan, minum saat itu, yang berlangganan sesuatu kepada kalian, membeli sesuatu kepada kalian, entah makanan kayak trompet kayak saat itu, ya kan, minuman kayak saat itu. Nah, ada banyak orang yang lalu lalang datang kepada kalian karena memang tujuan kalian itu adalah agar malam tahun baru itu bisa membawa kelimpahan atau membawa rezeki ya bagi diri kalian semua. Ya, bukan masalah pasangan yang ada di sini. Oke, door to value ya. Bisa kalian pergunakan untuk mencari uang, mencari hikmah, mencari kelimpahan, dan kalian akan mendapatkan kelimpahan tersebut. Itulah sebabnya kenapa kalian sangat menikmati malam tahun baru tersebut meskipun tidak ditemani oleh siapa-siapa ya. Ya, palingan udah siap ya. Inilah Four of Swords ya. Waktunya kalian tidur ya, istirahat ya saat itu ya. Nah, itu yang saya lihat di sini ya. Dan sebagai saran dan pesan buat diri kalian, ada kartu Sacred Vision ya, pandangan sakral ya. Choose to forgive in order to heal ya. Maksudnya disuruh kalian ya apapun ya di malam tahun baru itu mau kayak gimana pun ya kalian terima aja, ambil sisi baiknya, ambil sisi berkahnya, banyak berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya ya orang yang kalian cintai itu tidak ada bersama kalian, kalian tidak memiliki teman lagi, tapi saat itu kalian masih punya sesuatu yang bisa kalian lakukan yang bisa mendatangkan uang. Berarti masih patut kalian syukurin ya. See the light in all. Lihatlah sisi baik ya di dalam segala macam situasi dan suasana. Remember that love has no boundaries. Ingatlah, kasih sayang itu tanpa batasan. Tidak perlu yang namanya kasih sayang atau rasa cinta itu mesti kepada seseorang saja, tapi itu bisa kepada orang tua, kepada pekerjaan kita, ya kan, kepada dedikasi apa yang kita lakukan itu untuk mendatangkan rezeki kelimpahan di malam tahun baru ini. Jujur aja ya, kalau bagi saya ini ya, malam tahun baru kayak gini ya, percuma ya. Kalau kita memiliki teman, kalau teman kita itu toksik, semuanya hanya ingin memorotin kita, hanya ingin mengajak kita untuk menghabiskan uang saja saat itu, menghambur-hamburkan uang saja saat itu, nah itu kan percuma juga kan guys, kan? Oke, jadi alangkah baiknya biarpun sendiri, tapi kita tetap menikmati dan dibalik kesendirian kita, kita bisa melakukan sesuatu untuk mendatangkan kelimpahan rezeki bagi diri kita dengan memanfaatkan malam tahun baru tersebut. Oke, karena ya berhubung ini adalah satu kali di dalam satu tahun ya, jadi mungkin bagi kalian yang buka kafe atau buka warung jualan atau jual trompet kayak saat itu, ya kan, jual minuman kayak saat itu adalah kesempatan yang sangat langka sekali yang bisa kalian temukan ya. Palingan 1 tahun sekali barusan bisa kalian temui ya kesempatan kayak gitu. Jadi kalian mungkin ingin memanfaatkan kesempatan itu secara baik-baik dan saya melihat ya, kalian bisa sangat menghargainya. Dan di sini memang kartu saran dan pesan disuruh untuk kalian menghargai ya sebagai berkah ya. Ada kok yang kalian dapatkan saat itu, ya kan, tidak mesti ada seseorang berada di samping kalian saat itu, ya kan, tapi penggantinya ya, kalian kalau dapat duit kayak saat itu, siapa sih yang nggak senang, ya kan, oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama ini, ya, berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih spesifik ya ke energi kalian, silakan kalian lakukan personal dan private reading dengan diri saya buruan sepetan ya. Jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi supaya kalian jangan antri terlalu lama saat itu. Jadi sekarang juga buruan charter order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke? Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 2. Bersama siapakah diriku di malam tahun baru? One more time. Bersama siapakah diriku di malam tahun baru? Oke. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema.
The Garden and the Gate. Oke. The Garden itu ya, atau sebuah kebun atau sebuah taman ya, itu adalah simbol dari pertemuan ya. Pertemuan ya, tapi bertemunya itu tidak mesti dengan pacar ya kan. Bisa jadi bertemu dengan kawan-kawan ya kan. Dan saya rasakan di sini ya, melalui kartu The Garden and the Gate itu ya. The Gate itu atau pagar itu adalah kesempatan ya. Kesempatan dan peluang ya untuk merayakan sebuah pesta ya. Ya, seperti barbecue kayak saat itu, ya kan? Yang pastinya kalian ada bertemu dengan orang-orang dan bisa jadi orang yang kalian ajak ketemuan saat itu lebih dari satu orang, ya. Dan The Garden itu ada perayaan ya saat itu ya. Seperti perayaan main kembang api kayak buat barbecue kayak makan-makan kayak kemudian bergadang sampai pagi kayak. Nah, itu juga bisa juga. Oke? Nah, kayaknya ini cukup happy juga ya, sangat happy juga ya di sini ya. Kalian punya kesempatan ya kayak gitu ya. Bisa jadi kalian yang jomblo itu ya saat itu bisa berkenalan dengan orang baru karena ada the gate ya, kesempatan ya saat itu ya bertemu dengan orang-orang yang mungkin saja barusan kalian kenal tapi ya bukan dengan cara kalian mendekam ya di dalam rumah saja ya. Kalian mesti berada di luar rumah biarpun tidak mesti jauh ya, di dekat-dekat saja ya. Nongkrong kek atau mangkal kek di depan kompleks kek saat itu, ya kan? Nah, atau duduk di depan teras rumah kek saat itu kan pasti banyak orang yang jalan-jalan lewat ya. Apalagi kalau kalian sambil barbecue, panggang-panggangan kek saat itu bersama kawan kalian, bisa jadi silap-silap kalian ketemu jodoh kalian, ada kartu the gate ya, kesempatan ya. Bertemu dengan jodoh kalian bisa jadi ya saat itu ya. The Garden ya, ada pertemuan ya, dan bertemunya ini kayaknya pertemuan yang resmi ya dengan orang yang lebih dari satu ya, seperti kawan-kawan ya, kawan kerja kalian. Tapi untuk bertemu dengan ya pacar kalian itu juga bisa juga ya. Yang saya lihat ya di sini ya, tergantung dicocokkan dengan situasi dan kondisi kalian. Kalau ini tidak terjadi pada kalian di malam tahun baru ini ya, berarti terjadinya mungkin di malam tahun baru depannya, oke? Kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. Two. Bersama siapakah diriku di malam tahun baru? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu The Garden and the Gate. Oke, ada pesta pora ya di sini. The Garden and the Gate. Oke, saya tarik kartunya secara acak ya, untuk kita perjelas di sini ya. Saya sebutkan zodiaknya langsung. Page of Cups. Oke. Ini Cancer, Scorpio, Pisces ya. Kedua, The Moon. Oke, zodiak Pisces. Temperance. Zodiak Sagittarius. Eight of Wands. Ini adalah zodiak Sagittarius lagi. King of Wands. Wow. Oke, ini adalah zodiak Leo. Oke, kita lihat saran dan pesannya buat diri kalian semua ya. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us to pick and choose the number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu The Garden and the Gate ya. Oke.
Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Psychic insight, ya. Ada batin dari dalam, ya. Psyche itu adalah kebatinan dari dalam. Yang membicarakan seputar masalah intuisi, ya. Your third eye is open. See truth for what it is, ya. Follow your intuition. Gunakan intuisi kalian dan perasaan kalian. Berbicara soal masalah intuisi di sini, ya, ada kartu The Moon, ya, di sini, ya. Saya melihat di sini, ya, bagi kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini, oke, kemungkinan, ya, ada kemungkinan kalian akan mengakhiri, ya, waktu malam tahun baru kalian itu bersama seseorang di sini, ya, bersama dengan seseorang yang sekiranya menawarkan cinta kepada kalian, ya. Mungkin kalian yang jomblo ini, ya, ada kemungkinan, ya, tidak semuanya, ya. Ingat ya guys, tidak semua. Ada kemungkinan di malam tahun baru ini, ya, kalian akan bertemu dengan jodoh kalian. Oke, karena ada King of Wands, ya, di mana orang tersebut bisa membuat kalian nyaman, bisa membuat kalian bergairah, ya kan? Bisa jadi orang tersebut memiliki niat yang tulus kepada kalian. Tapi ini adalah kayaknya orang baru, ya, yang saya rasakan di sini, ya guys, ya. Dan mungkin kalian kenalnya melalui sosial media, ya. Ada kartu The Moon, ya. Sehingga kalian ajak, yuk ketemuan, yuk kita habiskan waktu untuk hangout, yuk keluar jalan-jalan, yuk saat itu, ya kan. Karena ada bertemu, ya, dengan orang di sosial media ini, ya, yang kalian lama kenal di sosial media tapi masih belum ketemu. Ada kemungkinan kalian bertemu dengan orang tersebut, ya, dan menghabiskan waktu mungkin untuk jalan-jalan keliling kota kayak temperance, ya kan, saling cerita kayak saat itu, ya kan, dari kalian yang saling bercerita saat itu, tahu-taunya tiba-tiba kalian ditembak oleh orang itu karena orang itu memiliki, ya, niat dan perasaan kepada kalian, dan perasaannya cukup tulus, ya, di sini, ya. Dia memiliki niat ingin berkomitmen yang tulus dengan diri kalian, ya. Ini lebih ke masalah cinta, ya. Berarti the Garden and the Gate ini adalah sebuah peresmian, ya, hubungan di malam tahun baru ini. Ada beberapa orang yang saya rasakan di sini akan jadian, ya. Oke, dan ditembak, ya. Page of Cups, ya, akan ditembak oleh seseorang yang kalian kenal melalui sosial media. Kalian ajak ketemuan, tahu-taunya kalian ditembak saat itu karena orang itu setia kepada kalian, niat yang serius, ingin menjalin komitmen dengan kalian, ya kan? Tapi ya kembali lagi dengan kalian itu, ya, kalian mau menerima atau tidak, maka kartu saran ini menyuruh kalian, your third eye is open, ya. Cakra mata ketiga kalian itu telah terbuka. Kalian bisa melihat kebenaran. Apakah orang itu serius atau tidak, atau hanya ingin main-main saja. Tapi yang saya lihat di sini, ya, orang itu memiliki niat yang serius, ingin memiliki kalian, ingin berkomitmen yang setia kepada kalian. Jadi kalian disuruh follow your intuition. Ikuti intuisi kalian. Karena kalian mungkin saat ditembak oleh orang tersebut, ya, kalian masih ragu-ragu, masih takut saat itu. Jadi kalian disuruh tenang dulu, ya. Follow, ya, ikuti intuisi kalian, ya. Ikuti apa yang jadi kata hati kalian, apa yang jadi kata batin kalian tersebut. Kalau kalian bisa terima orang itu, ya udah terima aja. Tapi kalau kalian tidak bisa, ya udah tolak aja. Tapi jangan sampai kita memberi harapan palsu kepada orang lain, oke? Yang pastinya ada kartu Temperance, ya. Di sini Temperance itu, ya, menggambarkan, ya, keseimbangan saat itu, ya. Perasaan dan emosi kalian itu akan sangat seimbang sekali, ya. Karena bertemu dengan orang yang kalian janji untuk dating di malam tahun baru tersebut, oke? Ya, semoga ini menjadi berita yang baik, ya, buat diri kalian, ya. Berhubung ini readingan general, ya. Jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas dan lebih spesifik ke energi kalian, silakan kalian lakukan personal reading kepada diri saya. Buruan, cepetan, jangan ditunda-tunda lagi, agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys, gerak cepat kalian, jangan kalian tunggu-tunggu lagi, ya. Supaya, ya, saya bisa, ya, mencari waktu, ya, buat diri kalian. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Tapi kalau mesti antri, ya, mesti dimaklumin, ya, saat itu, ya. Ya, palingan antriannya tidak lebih dari 3 hari, oke?
Jadi gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Sangat penting sekali. Oke, ditunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 3. Bersama siapakah diriku di malam tahun baru? Bersama siapakah diriku di malam tahun baru? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan ya. Anxiety. Waduh. Anxiety, kegalauan, kegelisahan. Sepertinya kalian itu menyendiri ya, dan baru habis kehilangan seseorang ya. Baru habis putus dengan mantan pacar kalian. Yang saya rasakan di sini anxiety ya. Makanya kalian masih belum bisa membuka diri, kalian itu merasa ya sendirian kayak kesepian kayak, tapi untuk menyuruh kalian keluar saat itu kalian kayaknya juga tidak memiliki mood juga ya untuk keluar ya saat itu ya. Kayaknya ya bawaan kalian lemes terus ya saat itu ya. Nah, ini tidak mesti resonate atau tidak mesti cocok untuk diri kalian ya yang memilih deck kelompok yang ketiga, hanya sebagian saja ya yang di sini ya. Kalau misalnya yang tidak resonate, coba cek kembali tahun depan, mungkin saja readingan saya ini berlaku untuk malam tahun baru yang ada di tahun depan ya. Oke. Nah, anxiety. Kalian sibuk memikirkan seseorang dan habis kehilangan seseorang, barusan putus dengan seseorang, ya kan? Atau kalau misalnya kalian tidak putus dengan seseorang, orang tersebut berada nun jauh di sana, ya kan? Berada di lain kota atau LDRan dengan kalian, berada di luar negeri kayak saat itu, ya kan? Membuat kalian itu kok kayaknya lemes ya malam tahun baru ini ya. Kok kayaknya sedih, sendu banget ya saat itu ya. Nah, dari sini kan kelihatan juga, kalian juga merasa kesepian juga saat itu, ya kan? Berarti kalian sendirian saja tanpa ada siapapun, oke? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Oke. Bersama siapakah diriku di malam tahun baru? Bersama siapakah diriku di malam tahun baru? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu anxiety. Oke. Four of Wands. Ada sih perayaan ya yang saya lihat di sini ya, pesta pora kayak, tapi kenapa hati kalian ini merasa kesepian ya di sini ya? Seharusnya ya kalian memilih untuk menyendiri ya. Aturannya kalian bisa memiliki kawan ya di sini ya. Bukan pacar, bukan siapa-siapa, bisa jadi kawan atau keluarga kayak ini zodiak Aries ya. Six of Pentacles berbicara seputar masalah take and give ya di sini. Oke, ini zodiak Taurus ya. Princess of Swords. Oke. Ini zodiak Libra, Aquarius, Gemini. The Hierophant. Oke. Di Hierophant zodiak Taurus ya, kencang banget ya energinya. Nine of Cups. Oke, ini adalah zodiak Pisces. Oke.
Kita lihat saran, pesan, dan nasihat ya buat diri kalian. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us to pick and choose that number. 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Oke. Terkait kartu anxiety ini ya. Terasa sangat mellow banget di sini ya. Satu kartu secara acak, love and acceptance ya. Cinta dan penerimaan, kasih sayang dan penerimaan. Love is yours ya. Cinta itu adalah milik kalian. Recognize you divine worth ya. Kamu berharga di mata Tuhan ya. Choose loving thoughts ya. Pilihlah ya pikiran yang penuh dengan kasih sayang. Berarti kalian ya, saya merasakan di sini ya aturannya pasti ada orang yang mengajak kalian berparti ya di sini ya. Ada kawan-kawan kalian, entah kawan kalian yang mengajak kalian berpesta di sini ya kan, atau orang yang kalian cintai, atau ada gebetan kalian yang kayaknya menyukai kalian itu yang mengajak kalian yuk hang out yuk ya kan. Mungkin saja sampai kalian ditawarin yuk kalau kamu hang out yuk gue traktir deh saat itu ya. Mungkin orang itu mau mentraktir kalian, tapi kalian malah berjaga-jaga jarak di sini ya. Princess of Swords ya. Kalian malah berjaga jarak dengan kayaknya berhati-hati, agak tertutup, agak defensif kepada orang tersebut, ya kan? Karena apa ya? Karena hati kalian masih memikirkan seseorang. Hati kalian ibaratnya ya, masih belum bisa move on, masih belum bisa melupakan orang tersebut. Barusan kelihatan jelas ya, bisa jadi kalian barusan kehilangan seseorang, entah pacar kalian kayak atau orang tua kalian atau saudara kalian yang barusan habis meninggalkan kalian ya. Atau bisa jadi kalian barusan putus. Nah, itu juga bisa sehingga membuat kalian kayaknya masih kurang begitu bisa ya berinteraksi dengan orang lain atau ya melakukan PDKT dengan orang lain. Karena kalian masih kayaknya ada menyimpan kerinduan dengan orang yang telah meninggalkan kalian tersebut. Ya, di mana membuat kalian kehilangan ya. Di Hierophant di sini ya mengatakan ya, ada kemungkinan ya, meskipun ya kalau kalian ini terlibat di dalam acara party yang ramai bersama dengan kawan kalian saat itu atau bersama seseorang yang kalian cintai ya saat itu ya, takutnya kalian melakukannya dengan cara yang terpaksa saat itu. Oke, dengan cara yang terpaksa ya kalian ya ladenin mereka kayak di tengah keramaian, malah kalian merasa sendirian, kesepian, kalian merasa sedih karena apa? Karena orang yang kalian cintai itu tidak ada berada di sisi kalian saat itu. Entah saudara kalian, orang tua kalian, ya kan, atau mantan pacar kalian tidak ada bersama kalian, ya kan, saat itu kan. Oke? Dan mungkin saja ya kalian ajakan tersebut ada kemungkinan kalian tolak ya di sini ya. Ajakan dari orang untuk keluar rame-rame saat itu, ya kan? Kalian tolak saat itu. Oke? Dan kalian lebih memilih menyendiri di rumah saja, tapi setelah menyendiri malah anxiety pula, mellow pula, kalian itu merasa loneliness pula saat itu, maka kalian ada kemungkinan ya di tengah rasa kesepian kalian menghabiskan waktu dengan berdoa ya kan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kayak gitu ya? Kenapa kayak gini? Kalian berusaha untuk menikmati ya kesendirian kalian saat itu ya di tengah-tengah keramaian, padahal ada orang yang mengelilingi kalian, entah itu saudara kalian atau kawan-kawan kalian ya. Tapi di tengah keramaian itu ya kalian justru merasa kesepian, sendirian di sini. Oke? Saya lihat ya orang-orang yang datang kepada kalian ini ya lebih cenderung, kalau tidak dari saudara kayak sepupu kayak, itu lebih cenderung ke teman-teman kalian. Oke? Teman-teman kalian yang ajak kalian berpesta saat itu. Buat barbecue kayak, ya kan, panggang-panggangan kayak saat itu, minum-minuman kayak hingga pagi kayak, tapi kalian tidak menikmati party itu. Ya percuma aja. Kalau ada bersama siapapun ya, kalau kalian merasa sendirian terus ya, itu juga sama doang. Ya kan? Berarti
ya apa bedanya dengan kalian sendirian? Makanya disuruh ya cinta dan penerimaan ya sebagai kartu saran dan pesan di sini ya. Love is your, cinta itu adalah milik kalian ya. Kalian pemilik dari hati yang bisa yang diberikan kepada orang dalam bentuk kasih sayang dan perhatian. Makanya disuruh kalian buka hati kalian dan terimalah, nikmati segala keadaan itu penuh dengan rasa syukur ya. Jangan banyak mengeluh ini itu ya kan, meskipun mereka hanya teman saja, nikmati saja ya. Toh momen kayak gini cuma satu kali di dalam 1 tahun saja. Pilihlah pikiran ya, sebuah pikiran yang bijaksana yang penuh dengan kasih sayang yang bisa menerima segala keadaan ini dengan ikhlas dan lapang dada. Kalau memang ini saja yang bisa kalian nikmati, nikmatilah saat itu. Jangan kalian mellow pula sendirian pula merasa kesepian pula di tengah keramaian. Nah itu apa bedanya kalau kalian lebih baik memilih untuk mendekam saja di dalam kamar daripada makin sakit hati kalian melihat orang pacaran saat itu, ya kan? Lebih baik nikmatin saja keadaannya saat itu. Oke? Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang ketiga ini, berhubung readingan general ya. Jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja, mungkin untuk penyampaian yang lebih spesifik ke energi kalian atau dibacakan ya tentang diri kalian saja, silakan langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan, cepetan, jangan ditunda-tunda atau jangan ditunggu-tunggu lagi ya. Supaya ya saya bisa mengatur waktu buat diri kalian semua ya. Supaya kalian saat itu meskipun antri ya, kalian antrinya ya, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung gimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini ya. Jadi jangan kalian sia-siakan lagi ya, cepat charter booking dan order saya dulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu, oke? Ditunggu ya guys. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga video readingan ini bisa berguna untuk diri kalian. Ya, bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif yang mampu kalian petik dan mampu kalian raih saat itu ya, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari ya, untuk sekarang atau untuk kedepannya nantinya ya, supaya untuk mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada diri kalian, oke? Dan sekali lagi, bagi kalian kalau merasa video readingan saya ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bermanfaat dan lebih bisa berguna untuk membantu diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini, ya. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan kalian lagi, bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Buruan cepetan ya guys, ditunggu gerak cepat kalian, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. So, jangan buang-buang waktu lagi, jangan tunda-tunda lagi, segera buruan charter dan order saya ya, agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita saling mendoakan satu sama lain. Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.